pasien kalau kayak gini butuh biaya Leren ya. Benar. Nah ini makin gue penasaran banget nih. Karena aku Berapa? tahu watercolor tuh lumayan kan. Nah, Nggak pakai watercolor mahal sih. oh gitu. Iya, cuma pakai watercolor yang merek Joico tuh. Oh, oke. Cuman Oke. Beda Sip. standar murahnya beda. Iya. Oh berarti ada yang lebih mahal lagi ya? ih, Joico tuh paling murah kan. Udah Kita angkut. bisa dah, Pak. Ah benar nih. Coba kadang naik. Kita buktiin nih kalau rusak gimana nih. Nggak apa-apa, bikin lagi Nanda, dah, Pak. aduh. Dimodalin ya. Aduh. Ada garansi Coba ya nggak? guys ya. Soalnya beratnya Berapa? lumayan nih ya. Coba ya. Coba nggak dapat. Apa ya punya Nando? Speak up. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue, Dava Jian Sabila, di program Speak Up. Nah, kali ini kita kedatangan teman-teman dari desain produk ya. Ini kalau boleh gue kenalin sedikit nih, ada ketum dari desain produk. Siapa nih? Coba kenalan dulu dong. Halo, nama gue Anang Aldiansyah. Gue Ketua Umum Hima Introdes, Hima DP, periode 2024-2025. Berarti sama ketua umumnya nih. Iya. Nah, ini siapa nih? Coba kenalan. Halo, nama gue Nanda. Gue anggota Improdes. Oke, jadi kali ini juga lo duduk di sini sebagai apa nih? Sebagai Ketua Pelaksana Pameran Perkara 2024. Oke, nah pasti menarik nih, kita bakal ngobrol-ngobrol nanti soal desain produknya ataupun tentang perkaranya ya. Oke, tadi ini ketua umumnya, ini ketua pelaknya, ini juga gue senang banget nih teman-teman bersedia untuk ngasih akses buat komunikado, buat nanya-nanya ke teman-teman, dan nanti kita juga bakal lihat juga kan pameran dari perkaranya gitu ya. Yang pertama mungkin teman-teman penasaran nih, kira-kira desain produk itu lingkup pembelajarannya apa aja sih gitu. Ini kan prodi desain produk nih, kira-kira lingkup pelajarannya itu apa aja? Coba Bang Anang dulu deh. Gue dulu nih. Iya, Oke. Kalau dari sejauh ini ya, dari kan gue udah semester 5 nih. Menurut gue desain produk itu kita belajar merancang gitu suatu rancangan yang dipakai untuk orang banyak gitu. Bentuknya itu produk gitu, sebuah benda yang Oke. dipakai kayak gitu sih. Wow, desain produk tuh berarti ranahnya lebih kepada perancangan dan outputnya itu barang-barang gitu ya? Iya. Oke, berarti kalau misalnya bedanya sama DKV apa tuh? Kan mereka juga kan ngedesain juga segala macam. Kalau bedanya sama DKV, mungkin kalau DKV itu kan lebih ke visualnya ya, kayak bisa warnanya, grafisnya atau Ya. gimananya. Nah kalau kita itu bentuknya, Oke. bentuk keseluruhannya. Kalau misal kayak meja ini, kita tuh bentuk mejanya kayak gimana gitu, panjangnya berapa, ukurannya berapa. Nah DKV-nya itu warna mejanya kayak gimana. Wow, oke. Gitu. Berarti visualisasinya itu dari DKV. Iya. Nah kalau misalnya apanya? DP-nya. Pembentukan barangnya, Pembentukan. nah itu baru DP-nya. Oh gitu, berarti spesialisasinya kebayang lah ya. Teman-teman juga kebayang lah ya. Jadi kalau misalnya DKV itu lebih ke desain visualisasinya. Nah kalau misalnya DP, nah habis visualisasi kan eksekusinya tuh, pembentukan barangnya. Nah itu dari desain produk, gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut nih, Bang Anang nih. Nanti sebelum ke Nanda, kira-kira kalau misalnya di desain produk sendiri, ada nggak sih kayak misalnya kendala tertentu gitu, misalnya kalau misalnya di desain produk ini dalam pembelajaran gitu? Kendalanya sih, kalau yang major banget nggak ada, cuman mungkin tantangan ya. Oke. Yang paling krusial gitu kalau di DP, menurut gue itu manajemen waktu. Oh. Soalnya sebenarnya tugas DP, ini spoiler aja sih. Ya nanti pada DP nih jadi nih. Jadi tugas DP itu sebenarnya dikit. Satu semester tuh paling cuman paling banyak 3 tugas. 3. Paling banyak Satu 3. semester 3. Iya. Cuman Oke. bobotnya itu gede. Contoh. Prosesnya panjang. Coba Prosesnya contoh. panjang. Jadi kayak misal kalau di semester 1 itu kalau di desain kan ada gambar dasar ya. Itu kan dia per minggu itu ganti objek gambar. Misal minggu pertama kita belajar garis, minggu kedua itu komposisi ya bentuknya. Terus minggu ketiga udah mulai warna. Nah kalau di udah masuk semester atas, terutama mulai DP1, itu kita tahap pertamanya itu biasanya dari observasi, Eksplorasi bentuk. eksplorasi bentuk dulu gitu. Nah oke. itu biasanya makan waktu bisa seminggu 2 minggu gitu, baru masuk ke sketsa. Nah sketsa itu biasanya dosen kita tuh selalu minta banyak sketsa. Paling Alternatif, kecil, gitu. paling kecil tuh 55 sketsa. 55. Iya. Seminggu. Wow, Nah, seminggu. Iya. Oh. paling banyak tuh kalau udah semester atas tuh 6 ke atas itu biasanya udah naik sampai 100 150 sketsa gitu. Jadi
dari kalian nyediain sketsanya, nah nanti dia yang di ACC yang mana itu setelah dosennya gitu. Iya. Kalau waktu itu sih sempet ngintip tuh di kelas DP4, jadi setelah ngumpulin 100 sketsa itu, sketsa itu ditempel di tembok. Ditempel di Oke, tembok, oke. baru dibahas yang mana kira-kira yang bisa lanjut. Oh, menarik ya. Nih kita baru mulai aja udah spoiler kayak gini nih. Waduh. Spoilernya apa semester 6? Enggak, tadi soalnya masalahnya gue udah excited banget soalnya satu semester 3 Nah, tugas doang. Iya, ada Ternyata tapinya. ada tapinya kan. Ternyata berarti tahap-tahapnya tuh lama juga ya. Tadi observe dulu, belum lagi gambar apa namanya sketsanya, belum lagi kalau misalnya nanti udah semester atas tahap buat produknya. Pembuatan produk. Wow, berarti lama juga ya. Nah ini kan Bang Anang ini semester 5, Nanda semester 3 ya. Nah coba gue pengen tahu dong, di semester 5 ini Bang Anang kira-kira yang paling berat yang mana nih? Yang udah pernah lo rasain? Mata kuliahnya paling ya. Apa tuh? Mata kuliah yang paling berat tuh ya di semester 5 ini sih. Wah, DP3 itu susah banget dan sekarang aja masih kesendat nih. apa nih? Di spill dong. Apa? Jadi DP3 tuh kita untuk semester ini bikin tas Bikin tas. gitu. Oke. Bebas, bikinnya tuh di vendor, cuman kita mendesainnya itu lumayan susah gitu. Jadi Oke. ya udah ya Oke. konsep bolak-balik harus direvisi berulang kali gitu. Dan Wow. kalau proses desain itu kan ketika udah sampai di satu titik terus nggak cocok, revisinya tuh dari awal lagi. Waduh. Waduh. Iya, kurang lebih gitu sih. Dari di bawah juga kan kayak gitu. yang DP1 juga Nah, gitu. gimana coba? Dari Nanda nih. Nanda gimana? Kalau waktu DP1 kemarin tuh malah udah jadi prototipe-nya disuruh ulang lagi dari desain. Jadi udah ngedesain nih 35. Terus udah dipilih satu buat dijadiin prototipe, Oke. dibikin dari clay. Oke. Pas di asistensi disuruh ulang lagi dari desain sketsa Sorry. awal. Jadi kita mengulang lagi. Wow. Dan itu waktunya deadline hari pengumpulannya tinggal 3 hari. Wow. Ini berarti gimana ya? Tapi sebenarnya asiknya di situ sih sebenarnya. Asiknya tuh di situ. Jadi Challenge-nya di situ. jadi Challenge kita ya. punya pengalaman ngulik banyak banget gitu. Semua terutama ngolah-ngolah material gitu, terus kayak pemahaman material kayak plastik, komatek, terus kayu, jenis-jenis kayu, Oke. terus jenis plastik, terus kayak cara bikin prototipe gimana. Dan ya lumayan sih sebenarnya dari belajarnya tuh sebenarnya dari susahnya itu dari prosesnya Oke. itu gitu. Wow. Berarti emang kalau menurut gue ya sebenarnya desain produk nih artinya kalau misalnya buat tugas nggak bisa yang apa ya asal-asalan, harus berdasarkan riset juga gitu kan. Analisisnya harus mateng gitu kan. Kalau misalnya dia asal-asalan barangkali tadi kayak Nanda tuh. Iya. Nanda aja nggak salah-salah deh. Waduh. Nanda aja nggak salah begitu. Apalagi kalau misalnya asal-asalan kan gitu ya. Kalau bisa pakai AI bisa nggak? Wah, nggak bisa. Waktu itu sih sempat ngobrol ya, kalau gue sempat ngobrol sama Kaprodi Mbak Ira. Sebenarnya kalau menurut dia AI itu nggak apa-apa gitu kita manfaatin gitu, cuman sebatas konsep Ada ide ngobrol. gitu. Ah, Ide. oke. Jadi idenya dapat dari AI, nah kita kembangin lagi gitu. Itu nggak ada Oke. masalah gitu. Dia sempat bilang kayak gitu. Oke. Karena setahu gue sekarang tuh juga udah ada mesin robot yang ngecetak barang-barang gitu kan. Itu ranahnya desain produk juga kan sebenarnya. Iya, itu ranah kita juga gitu kalau skala gedenya. Iya. Cuman kalau di sini tuh kita emang masih mainnya skala kecil lah. Mungkin kayak 3D printer tuh. Nah, Oke. itu kita udah nyoba sih. Oke. Kalau dari segi outputnya apa sih kalau desain produk tuh? Output kita sejauh ini benar-benar produk sih, produknya gitu. Kayak misal sejauh ini kalau DP1 kan waktu itu keramik ya. Produk keramik gitu, cangkir, terus ada gagang pisau ya. Pisau ya. Gagang pisau. Oh, buat gagang pisau. Iya, terus DP2 itu mainan anak. Oke. DP3 itu tas, DP4 itu bangku-bangku, stool kayak gitu. Nah, DP5 itu udah masuk ke pratea. Oke. Persiapan gitu tugas akhir. Oke. Oh, berarti emang sebenarnya sih menarik ya kalau tadi gue denger ya. Cuma emang butuh effort tinggi juga nih. Iya. Nggak, soalnya gue ngeliat di kafenya yang gambar doang ya. Waduh, itu setengah mati sebenarnya Itu gitu kan. susah Apalagi lu yang harus Direalisasiin. direalisasiin. Iya. Wow. Sebenarnya kuncinya telaten sih sama sabar gitu. Latihan sama sabar, Iya. baik-baik istighfar. Iya, banyak deh. Nah, ini kira-kira kalau untuk teman-teman nih yang kira-kira berminat di desain produk,
kira-kira sebelum mereka masuk ke desain produk ini pesannya apa nih? Siapa dulu nih? Dulu deh, baru. Nada dulu, boleh. Nada dulu gantian. Oke, kalau dari gue sih pesannya harus itu sih tadi manajemen waktu, karena kalau misalkan satu aja matkul yang kayak ntar aja deh ngerjainnya, udah hancur dah semuanya. Keteteran. Keteteran, semua matkul lain bakal keteteran. Terus yang kedua, ngerjain apa-apa tuh kalau bisa ya jangan sampai nunggu mood dulu. Kalau nunggu mood dulu tuh ya itu nggak bakal bisa manage waktu. Itu aja sih. Oke, udah tersampaikan ya. Terwakilkan ya tadi ya. Oke, Bang Anang. Kalau gue, karena gue kalau ngerjain tugas mut-mutan ya agak kepala gue. Sindir nih. Nah, cuman emang kuncinya di manajemen waktunya gitu. Oke. Mungkin mut-mutan nggak apa-apa, yang penting progresnya itu ada gitu, dicicil aja nggak apa-apa gitu. Oke. Dikit-dikit. Berarti tadi ada solusi di sini ya, Ada bukan solusi. sih mut-mutan boleh, cuma harus tetap berprogres dikit-dikit gitu. Soalnya kan kadang emang kita tuh suka dapat blocking gitu. Iya, ada titik jenuhnya gitu loh. Jadi kayak Oke. kayak misal tahap sketsa gitu kan, waktu itu suruh bikin 55 sketsa gitu. Udah dapet 40, udah bingung apalagi ya gitu. Iya juga sih sebenarnya orang sudah dipaksa. Iya gitu. Belum sampai 50. Gue mau desain 3 aja udah bingung sebenarnya sih kalau menurut gue ya. Apalagi kalau misalnya disuruh 50. Banget tadi bro 100 ya bro. Sampai 100, Sampai 100 ya. 50. Ya makanya. Nah itu jadi tuh. Jadi misalnya teman-teman kalau misalnya mau desain produk harus pertimbangkan juga tuh. Kalau menurut gua sih yang lebih penting mentalnya sih. Nah, iya. Iya sih, karena tadi kalau misalnya lu suruh denger aja, oke anak-anak silakan buat sketsa ya. Nah kan masih ada. Oke. Tahu jeder. Minimal 50 ya. Nah lo. Nah itu kita kemarin baru dikasih target minimal 50. Iya. Lah kaget itu bener-bener Aduh. satu kelas nggak. Tapi kejar ya. Iya. Ya. Boleh sih bang, boleh deh. Dari mukanya nih. Kalau gue dulu dapat 55. 55. Lu berapa? 30. Ya udah not bad lah. Berarti mut-mutan lebih berhasil. Iya. Nah lu berarti tadi jangan dia nyindir diri dia bang. Itu gimana tuh? Oke, nah tadi kan ada spoiler sedikit nih tentang tadi Nanda di sini juga sebagai salah satu yang menjadi ketua pelaksana dari program desain produk. Sebelum mungkin di-spill kira-kira dalam satu periode itu sebenarnya desain produk tuh kegiatannya apa aja sih bang? Kalau di periode gua di tahun itu program kita tuh yang pertama ada kongres itu Hadepan. Hadepan itu himpunan desain produk anak negeri. Jadi dia tuh himpunannya mahasiswa DP se-Indonesia ini. Wow. Nah tahun ini tuh kongresnya itu ada di ISI Jogja. Wow. Nah itu udah kita ikutin. Nah habis itu kita itu ada kegiatan riset kolaborasi gitu, satu prodi gitu sama mahasiswa sama dosen. Nah tahun ini tuh fokus utama riset kita itu ada daur ulang sampah tutup botol plastik gitu. Nah itu kita lakuin setelah selesai lebaran ya waktu itu. Habis dari Jogja terus udah kelar administrasi, terus kita lanjut ke ngurusin riset. Nah itu risetnya tuh sebenarnya masih berlangsung nih sampai sekarang gitu. Jadi terusan gitu. Jadi emang targetnya si riset ini cuma dibuka aja tanpa pernah berakhir gitu. Berkelanjutan. Berarti memang dilanjutkan terus sampai produk-produk selanjutnya gitu ya? Cuma paling yang diubah itu fokus risetnya gitu. Kalau misalnya tahun ini kan kita ada riset daur ulang sampah tutup botol plastik. Mungkin tahun depan beda lagi. Tapi tetap seperti itulah ya konsepnya. Nah terus habis itu kita itu ada kolaborasi juga sama teman-teman Hima Manajemen. Nah ini tuh juga Himamen. Nah ini tuh juga output dari riset kita. Jadi di kegiatan sama Himamen ini kita ngadain kayak semacam roadshow gitu ke 2 SMK. Dan di SMK ini kita ngajarin teman-teman SMK itu gimana caranya mengubah sampah itu menjadi sebuah bisnis. Wow, menarik. Jadi teman-teman Himamen tuh ngajarin cara bangun bisnisnya. Nah kita ngajarin gimana cara mendaur ulang sampahnya. Wow, plastiknya kayak gitu. Lumayan sih, kemarin tuh kita ke SMK berapa? 51 sama mana lagi tuh? Satu lagi yang apa tuh? di kali deh.
Nah gitu sih. Terus abis itu kita pameran eksternal itu di BSD, itu pameran Livina gitu. Jadi di situ DP tuh buka booth gitu, nggak segede ini, cuman itu kan cakupannya udah eksternal. Jadi kita pamerin beberapa karya kita, itu salah satunya kayak bangku merah sama meja itu yang punya Mas Nur, sama beberapa karya mahasiswa. Itu ada bangku yang gaming itu dari semester 6, sama dari karya mahasiswa juga ada itu sih. Terus habis itu langsung ke pameran ini kayak gitu. Oke, pameran ini ya. Nah, tadi pameran ini tuh apa? Coba Nah jadi pameran ya? itu yang lagi berlangsung ini namanya Perkara gitu. Oke, sampai situ aja. Ya. Itu tadi sebenarnya tunggu perkara. Oke. Nah, makanya tadi kalau misalnya tadi gue dengar Bang, dari tadi yang lu jabar itu sebenarnya seru juga ya. Satu periode itu artinya lu bukan cuma di kampus, lu keliling juga keluar buat pameran, terus juga ngegelar riset juga segala macem. Artinya sebenarnya desain produk tuh progresif juga organisasinya. Improdes ya, progresif juga. Kalau menurut gue seneng banget sih kalau misalnya bisa ngerasain dan praktek secara langsung gitu kan. Nah, ngomong-ngomongin perkara nih gitu kan. Di sini ada ketua pelaksana dari Perkara 2024. Ya, kita biar ngasih Nada buat ngejelasin perkara itu apa sih, Nada? Jadi Perkara tuh wadahnya kita nih para mahasiswa, dosen dan juga alumni buat mengekspresikan diri. Jadi kita bisa ngasih lihat nih progres yang udah kita buat, mulai dari karya-karya yang udah kita buat. Kalau mahasiswa kan dari karya-karya matkul yang udah dibuat nih, kayak tadi menggambar dasar tuh ada, menggambar produk ada dari mana. Terus ada DP1 yang udah progres, yang kardus sama pisau. Gitu. Wow, berarti sebenarnya pameran ini sebagai wadahnya ya. Jadi misal desain produk ini kan banyak membuat barang. Nah, wadah untuk mempersatukan di pameran ini, gitu ya. Betul. Ini pameran ini dibuka untuk umum atau Dibuka untuk umum. Oh, bukan untuk umum ya. Boleh dijelasin dong, ini tanggal berapa? Nah, terus juga mungkin nanti bisa diajak juga teman-teman untuk ikut juga. Coba. Oke, jadi pameran Perkara kali ini tuh dibuka di hari Senin, hari ini dari 11 November sampai 16 November. Pameran ini tuh dibuka untuk umum. Nah, di beberapa hari ada acara-acara tertentu nih, ada lomba dan juga workshop. Nah, untuk lomba dan workshop itu ada di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Gitu. Terus untuk lomba dan workshop juga dibuka untuk umum. Kalau lomba kalau lomba itu untuk mahasiswa Paramadina, kalau workshop itu keduanya dibuka untuk umum. Oh, menarik. Nah, oke. Jadi tadi teman-teman juga udah dengar ya, bahwasannya perkara ini masih dibuka teman-teman dari hari ini. Kita syuting tanggal 11 November ya, sampai Sabtu 16 November. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya ngeliat video ini, langsung aja di pause dulu videonya, nanti nonton lagi. Jadi Perkara dulu. Iya, Perkara dulu sebentar. Nah, lanjut lagi gitu Bang, maksudnya Bang. Gitu. Nah, Nanda sama Kak Anang, jadi gue pengen kenalin juga nih. Kita jadi kan gue kan host di Speak Up ya. Nah, gue pengen kenalin ada host baru kita. Siapa tuh? Namanya inisialnya L. Nah, nanti dia masukin aja ya. Oke, inisialnya L gitu. Oke, Laren, sini. Oke, sini Laren. Aku duduk sini ya. Oke, nah Laren ini adalah baru kita di Speak Up. Nanti yang juga menemani teman-teman di program-program Speak Up, ataupun nanti juga ada di YouTube Komunikado selanjutnya gitu. Nah, aku pengen minta review dari Laren. Tadi kan Laren juga udah nyimak kan pembicaraan kita tadi seputar desain produk dan juga perkara. Iya benar. Laren sendiri excited banget nggak coba kalau misalnya tadi dengar? Jujur selama aku nyimakin tadi di belakang kamera nih ya, aku excited banget karena aku nih ya sebenarnya sebelum masuk ke kuliah aku ada berniat masuk ke antara DKP sama ke DP gitu. Tapi akhirnya aku menulis ke ilmu komunikasi. Terus dengar nih cerita-cerita seputar dunia DP nih, aku seneng banget sih juga. Excited banget juga. Soalnya kan tanpa masuk tapi aku udah bisa denger langsung info-infonya dari kakak gitu. Apalagi hari ini ada perkara. Benar. Gimana kalau misalnya abis ini kita lihat pamerannya? Setuju ya?
Oke, Ya, boleh. sekarang aja kali ya. Ya. Oke teman-teman, Boleh ya. nanti kita ketemu lagi di pamerannya ya. See you. Dadah. Bye. Halo guys, Hai. kembali lagi bersama kita ya di YouTube Komunikado. Nah ini di program Speak Up. Nah kali ini kita sedang ada event dari desain produk. Nah kira-kira eventnya apa nih? Nah di sini udah ada ketua pelaksananya dari event desain produk. Nah nanti bisa dijelasin. Kita sambil ngobrol-ngobrol. Siapa namanya? Nanda, Anda. Ini event apa sih? event pameran perkara, pameran bukan karya perkara. desain produk. Oke, jadi kalau misalnya setiap tahun itu ada pameran namanya pameran perkara ya dari desain. Oke, Nanda ya tadi ya. Nah ini ada host baru kita juga. Halo, aku Leren. Salam kenal ya. Nah, ini namanya Leren, ini host baru kita juga. Nanti kita bakal keliling bareng, seru-seruan bareng, dan pastinya ikutin terus videonya. Let's Stay go. tune. Oke, teman-teman, sekarang kita ada di tempat registrasi. Tapi tadi kita udah registrasi nih. Setelah regis, ada apa nih kak? Nah, setelah regis, kalian bakal dikasih ini nih, stiker ini untuk ngevoting karya terbaik. Jadi nanti kalian bisa nempelin karya favorit kalian. Oke, seru banget. Wah, keren. Oke, thank you. Yuk kita keliling yuk. Ayo. Nah, jadi di sini itu ada hasil dari mata kuliah gambar dasar. Di sini tuh ada kayak gambar interior, kita pakai alat pensil warna. Kayak gini, ini pensil warna semua nih. Ini menarik banget ya. Ini Iya, kebetulan Leren juga suka gambar. Bisa Ya, Leren ya? gambar, iya. Kak, kalau interior ini kita perlu perspektif gitu nggak sih kak gambarnya? Perspektif ya? Nah, ini perspektif satu Iya. titik, ini 2 titik, ini 2 titik, ini 2 titik. Nah kalau gambar ini tuh sebenarnya ada filosofinya nggak sih, Nanda? Filosofinya sih enggak ya, karena kita ngambil satu foto nih di rumah siapapun atau interior manapun, terus kita bikin sesuai perspektifnya gitu. Oke. Perspektif itu sudut pandang gitu ya kak? Sudut pandang. Nah tadi kan Leren suka gambar nih. Menurut Leren nih yang mana nih yang paling bagus? Langsung di Iya. Iya kita juga bisa ngasih ini ya. Yuk Iya. coba. Kalau suka kita tempel ya teman-teman. Nah, Leren mau yang mana? Suka yang Coba. mana ya? Yang ini deh yang bawah. Oh yang bawah ya. Oke boleh. Kalau aku ini aja deh. Karena di ruang keluarga nih. Oh iya, Iya. homey banget ya Homey kak? banget. Homey banget. Oke, yuk kita lanjut, Nanda. Oke. Nah kalau ini ada apa nih kak? Nah, kalau ini tuh menggambar dasar juga nih, tapi ini versi eksterior dan warnanya pakai watercolor. Oke. Full semuanya pakai watercolor. Kalau watercolor itu kita kertasnya beda nggak sih kak? Wah, beda. Watercolor itu pakai kertas yang lebih tebal. Lebih Ada tuh tebal. watercolor paper. Nah, jadi kalau pakai watercolor paper itu si catnya itu nggak akan nembus ke belakang kertasnya itu. Oke. Nggak akan tembus. Soalnya dia base-nya air ya kak? Iya. Tapi kalau misalnya perbedaan antara watercolor sama yang pensil warna biasa itu apa? Kalau perbedaannya sih dari hasilnya sih. Kalau watercolor tuh lebih kayak apa ya? Lebih Agak-agak keras. transparan. Oh, transparan. Agak-agak kayak gini nih. Cuman kalau watercolor kita bisa ngatur transparansinya. Kalau mau lebih tebal, airnya lebih sedikit. Oh. Kalau pensil warna itu nggak bisa sefleksibel watercolor. Tapi kalau misalnya gua lihat sih lebih keren juga nggak sih, Nanda? Watercolor iya sih, kalau punya gue emang lebih keren karena airnya dikit sih. Kalau ini kan agak transparan nih. Nah, pada transparan. Warnanya lebih pop out gitu ya kak? Iya, Oh, kalau lebih ini keluar ya? Lebih keluar. soalnya dia pakai air. Oke. Oke. Nah, berarti kita lanjut lagi nih. Kita coba voting, Leren. Oh, kita voting lagi. Kira-kira siapa nih Boleh. yang paling disuka? Coba. Kak Dava dulu deh. Oh, iya. Tadi aku duluan. Tapi di sini ada Nanda ini. Kalau misalnya nggak voting Nanda nanti diomelin lagi. Tutupin. Tapi udah parah lu nggak voting. Ini nggak apa. Tapi kayaknya gue suka juga sih sama. Suka juga ya. Soalnya emang ini banget. Warnanya keluar banget. Iya. Karena agak boros juga catnya. Lebih dikit Nah, airnya, iya. catnya lebih banyak. Nah, Iya. Coba, Leren. Sama deh. oke. Nih. Nah, coba tadi mau tanya juga nih. Kan tadi kan pasien kalau kayak gini butuh biaya, Leren ya. Wah, benar. Nah, ini makanya gue penasaran banget nih. Karena aku Berapa? tahu watercolor tuh lumayan kak. Nah, Nggak pakai watercolor mahal sih. Oh, iya. gitu. Iya, cuma pakai watercolor yang merek Joico tuh Oh, oke. cuman 200.000. Cuman 200.000. Oke.
Beda Sip. standar murahnya beda. Iya. Oh, berarti ada yang lebih mahal lagi ya? Ih, Joyko tuh paling murah kan. Kalau yang Oke. lebih mahal lagi banyak. Yang Oke. jutaan banyak. Oke. Sip, sampai situ aja Nanda. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Nanda, ini apa nih? Ini nirmana datar. Ini nirmana datar gradasi. Jadi kita ngesusun warna untuk ngegradasiin si nirmananya. Gitu. Oke. Kalau nirmana itu selain dari warna, kerapihan itu penting nggak sih? Oh, Kak? pasti karena nih detail-detail kayak gini nih, ini kan dari Iya. segitiga, iya, segitiga ini disusun supaya warnanya itu membentuk irama. Bentuk irama. Yang dimaksud dari irama itu apa tuh Kak? Kayak misalkan dari sini kayak ada warna ungu terus Oh. berubah ke sini, Oh, ada iya, iya. ada pergantiannya nih kayak gini. Ini dari tengah ke sini, tengahnya kuncup lagi, terus mekar lagi gitu. Mantap. Keren. Tapi kalau misalnya yang gua tahu Nirmane sama yang di DKV beda ya? Sebenarnya sama nirmana itu apa Intinya namanya? apa? Intinya tuh karya tanpa bentuk. Jadi kita ngebikin karya tapi tanpa bentuk, walaupun kayak gitu tapi harus estetik kelihatannya. Oke, tetap enak dilihat gitu ya. Itu dia tetap enak dilihat. Jadi di situ poinnya. Oke, berarti Nirmana banyak jenisnya lah ya. Banyak. Oke. Gimana Leren? Gimana? Kita mau voting lagi? Langsung voting. Langsung voting. Ada lagi Yuk, satu Leren lagi dulu. di belakang ya. Oh gitu. Sama nggak sih di Ya belakang udah. Kak? Nanti coba kita lihat-lihat, nanti kita voting deh abis Ya, ini. ayo kita Ya. lihat dulu kali ya. Oke. Leren, ini kita udah dikejar banget deadline nih. Oke, aku coba calling divisi sebelah dulu kali ya Kak. Ayo. Halo. Halo bos. Ini udah ini banget nih. Oke. Ini bagus juga ya Leren ya. Iya keren. Kamu tahu nggak Leren? Ini, Apa nih? Ini yang ngebuat desain produk juga. Iya Kak. Iya. Soalnya jujur bagus banget. Bagus banget Aku ya. kira emang Coba. sengaja ditaruh. Kayaknya bakal ketiduran. Ini Nanda gimana Nanda? Kalau misalnya Ini itu emang meja buat kerja. Jadi si space-nya ini tuh buat naruh laptop nih, biar laptop nggak licin. Nah, untuk kursinya sengaja dibuat berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Nah, itu mejanya juga dibuatnya nih kayak lacinya nih, yang ini sebelah sini di kanan, yang ini juga sama. Jadi nggak nabrak di sini. Oke, berarti emang ini dibuat untuk meja kerja. Iya, meja kerja. Jadi kolaborasi. Tadi kan Leren lagi duduk nih. Ya. Gimana, kira-kira nyaman nggak? Nyaman banget. Nyaman Kayak banget kata Kak Dava, kayaknya aku bisa tidur di Iya sini. kan? Iya, aku Jujur. ini enak banget nih. Aduh. Ini bawa pulang ya. Ada fee-nya, Ada fee-nya ya. Lebihnya. bisa di-scan. Bisa di-scan ya. Ada. Ini juga banyak bangku ternyata. Di sini, Iya. coba lihat deh. Bangku gamers ya. Iya, betul. Bangku nyantai, bangku sofa, dan bangku yang lain juga. Wah, menarik banget. Ini desain produk nih. Ini berarti ini karyanya siapa? Ini karya dosen nih. Karya dosen. Oke, berarti Itu oh, itu mahasiswa. iya. Wow. Oh, menarik ya. Sekelas mahasiswa bisa bikin kayak gini. Desain produk. Berarti ternyata ini guys, desain produk tuh guys. Sama ini gue nggak tahu desain produk tuh ngapain. Nah ternyata Nyangkanya apa tuh? yang nggak tahu. Desain aja gitu. Nyangkanya cuma maksudnya. desain terus bikin apa namanya bungkus makanan gitu doang. Ternyata bisa bikin bangku juga, bikin tas juga Itu gitu ada kan. lagi tuh kayak gitu desain kemasan. Oh ada lagi ya. Desain kemasan. Desain produk tuh berarti yang kayak gini-gini nih. Ya, desain produk bisa membuat suatu produk. Wow, Hmm. menarik banget. Berarti untuk teman-teman yang mau masuk desain produk, nih ya, nih hasilnya nih. Nanti kita buat bangku bareng. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Ada apa lagi nih, Nanda? Nah, ini Nirmana juga berarti ya. Nirmananya beda ya sama yang Iya tadi. kan? Ini Nirmana ruang. Nirmana ruang. Nirmana ruang. Berarti bedanya itu dia lebih ke 4 dimensi. Oh, dia 3 dimensi ya, 3 dimensi. Oke. Ini kalau misalnya bikin Nirmana ruang gini, kira-kira berapa hari Nanda? 3 hari bisa selesai kayak gini. Kalau Leren yang buat bisa berapa hari? Waduh, sebulan nggak ya? Sebulan. Sebulan. Ya soalnya mungkin kalau menurutku sih mungkin kalau misalnya dilihat gampang ya. Iya. Cuma pasti kalau misalnya pas dibikin Kita harus susah. sesuai nyamain semua. Oh, harus sesuai ya? Tiap ini tuh harus sama. Oke. Bentuknya harus sama. Wow, menarik sih. Kalau ini tuh dibikin karena tugas atau buat khusus pameran ini? Karena tugas. Tugas. Jadi ke pameran di sini tuh rata-rata tugas dari mata Oke. kuliah IDP. Wow.
Menarik. Ini sama juga nih. Ya, ini semuanya gimana ruang? Oke, kalau ini tadi dari kertas apa nih? Ini kertas. Itu kertas apa ya? Ya, kertas tebel gitu lah Iya, kertas tebal gitu. Oke. Kalau ini Ini dari sedotan. Sedotan. Sedotan sedotan. tanpa lem. Jadi Tanpa dia lem. disambungin langsung. Wow. Langsung disambungin ke sedotannya tanpa lem. Menarik. Keren banget. Ini dari Ini dari kawat nih. kawat. Kawat-kawat bangunan. Dia bisa langsung dibentuk, Kak. Enggak sih, kita harus ada bantuan pakai rolling gitu tuh buat ngebentuk lingkar-lingkarannya nih kalau yang Khusus berarti ya? enggak khusus rollingnya. Bebas aja random. Oh. Apapun yang Iya. bentuknya silinder tabung gitu kita pakai buat ngebantu bikin tulisannya. Don't touch. Boleh pegang lah ya. Don't touch. Buat menjaga juga. Menarik sih. Oke, bagus. Kita lanjut kemana lagi nih, Nanda? Tuh, DP 1. Oh, ada lagi. Oh, ini apa? Dari mana juga? Oh, bukan, ini DP 1. Ini udah jadi tugas nih. Oke. Ini apa nih, Kak? Oh, ini Ini apa nih? tempat duduk, gak boleh disebut kursi. Oh, Tempat duduk dari kardus full tanpa lem atau hal untuk ngerekatin yang lainnya. Tapi dengan kerangka khusus gitu loh. Enggak khusus sih, kita cuma main di kuncian aja. Oke. Kenapa nggak bisa disebut kursi? Enggak, karena kalau kursi harus ada kakinya. Oh, nah Ini itu ada kakinya? nggak ada. Nah, jadi kenapa dari awal nggak boleh disebut kursi? Nanti kita proses ideasi idenya itu ngebayangin kursi ada kakinya, sedangkan kita nggak boleh ada kakinya. Jadi hasilnya gini. Ya, jadi ini tempat duduk ya, Kak? Tempat duduk. Kalian mau berdiri di sini juga bisa. Oh iya. Ini kalau Leron yang duduk bisa nih, tapi kalau yang duduk gimana? Bisa nih, emang Oh, duduk bisa berdiri juga. juga bisa. Bisa. Tes Cobain. ketahanan. Coba ketahanan. Leron mau duduk atau mau duduk? Mau duduk aja kali ya aku. Duduk. Lo di sini nih. Boleh. Duduk aja ya. Aku takut kalau berdiri. Coba. Kok nggak sih ya, Kak? Mantap. Apa sih? Dia nggak goyang gitu loh, guys. Iya. Berarti kalau misalnya tempat duduk lagi rusak di Iya, rumah, bisa. Ini nih. kebetulan ada kardus. Kita Angkut. buat ini ya. Coba ya? Juga bisa dah, Pak. Ah, bener nih. Coba Kak Dava naik. Kita buktiin nih kalau rusak gimana nih. Ya nggak apa, bikin lagi Nanda, deh, Kak. aduh. Dimodalin ya. Aduh. Ada Kita garansi, coba ya Kak. guys ya. Soalnya beratnya Berapa? lumayan nih ya. Coba ya. Coba Kak Dava. Apa ya punya Nanda? Wih. Bisa kan? Sudah bisa loh. Bisa kan dong, Kak? Nah, cuma nggak tahu nih turunnya. Dapur tadi. Sini. Wah. Ih, bener kuat sih guys. Ini layak dicoba sih. Jadi teman-teman approve. coba sendiri deh. Ini Di sini ya. bener-bener Ya. duduk dan berdiri approve, guys. Nah, ya. Dibawa pulang juga boleh. Ya ada deh. Boleh asal ada harganya. Oke. Kita lanjut lagi. kali ya, Nanda. Kak. Yuk. Oke, selanjutnya kita ada di bagian DP3 nih. Ini DP3. DP3 itu bikin tas. Nah, tas-tasnya tuh kayak gini macam-macam, tergantung Coba. preferensinya. Mereka mau menuju ke market yang mana. Coba bisa dijelasin nggak contoh-contohnya? Nah, kalau ini nih buat anak motor nih. Kalau anak Nah. motor. Nih, Oh. bisa dipakainya ke pinggang. Oh, ini bisa dipakai. Iya, bisa. Yang ini bisa disentuh, guys. Ini bisa Boleh. Yang ini boleh disentuh. Iya, ini buat motor. Oke. Ini gunanya buat ini nih apa? Sekolah? Sepatu. No, buat sepatu. Buat sepatu? Olahraga. Nah kan kalau orang sepatu olahraga tuh terlalu kecil ya, tempatnya kurang banyak space buat minumnya gitu kurang. Nah ini di sini lebih besar nih bikinnya tuh. Jadi Keren. ada penyanggahnya juga jadi lebih kokoh. Wow, keren banget ya. Oke, lanjut. Nah, mau semuanya nih dijelasin satu-satu. Yang itu tuh kayaknya Ini perwakilan. paling mencolok tuh kayak yang biru. Yang biru. Mana yang ini? Yang biru ini nih mencolok Iya banget, sih. Kak. Gemes banget soalnya. Ini kalau gue boleh tebak ini buat bawa kucing. Nah, bukan. kecil dong. Enggak, karena kan modelnya kucing. Kucingnya segede gini. Enggak Apa sih, ini nih? lebih modelnya aja. Inspirasinya dari kucing gitu. Oke. Ini lebih ke tas. Sekolah Ini ya? juga boleh sih. Buat ngampus juga bisa. Bisa ya, tas sekolah ya. Gemes. Tuh. Oh, keren banget. Berarti kalau misalnya pas di rumah lagi rusak, Oke, angkut satu. oke. Berarti tas semua ya. Oke, kita lanjut deh. Ya, tadi ini bagus banget, keren banget ya. Keren. Lanjut. Apa lagi nih? Ini TA nih, TA dari kakak-kakak tingkat kita. Oke. Kalau ini tuh tas juga TA-nya. Nah, kalau yang ini tuh tempat sampah. Tempat Jadi sampah. tempat sampahnya itu
lebih ramah lingkungan. Apa terbuat dari apa, Kak? Terbuat dari ini nih, yang ini. Oh ini. Nah, iya, ini tuh terbuat dari tutup-tutup botol minuman tuh. Iya. Kita cacah, terus nanti kita lelehkan, jadinya kayak gitu tuh, piring-piringan gitu. Sorry, Oh, ini boleh iya. dipegang? Boleh ambil. Boleh. Oh iya. Guys, jadi ini kan apa namanya bekas botol-botol minuman. Nah ini diolah dulu, nanti jadi kayak gini guys. Keren banget. Ini bisa jadi kantongan kunci nih. Nah ini kantongan kunci. Ini proses eksperimen Oke, ini bisa jadi kayak gini, bisa juga jadi kayak gini ya. Ini apa nih? Itu tatak apa? Tatakan. Gelas ya. Tatakan Iya. gelas. Oh iya. Bisa juga kayak gini nih, Stand pas foto ya. Oh stand foto. Terus juga jadi kayak gini. Iya, kalau ini tuh masih prototype. Jadi Ah. proses pembuatan nanti proses pembuatannya kalau mau diproduksi pakai itu. Oke, oh berarti ini contoh. Contoh prototipenya Contoh. buat TA. Nanti bahannya pakai ini. Iya, betul. Wow, luar biasa luar biasa. Bagus, berarti lebih ramah lingkungan lah ya. Iya. Bener. Karena daur ulang kan ya. Sesuai sama kampus kita, Go Green. Iya. Oke. Udah ada lagi? Udah sih. Udah. Oke. Mungkin tadi sebenarnya banyak lagi guys yang bisa kita lihat nih. Nanti juga mungkin Nanda abis ini kita bakal ngejelasin tentang itu ya. Oh, iya. Ya, oke. Nah sebelum itu mungkin kita kasih review dulu nih lerennya. Boleh review. Gimana kira-kira menurut leren? Keseluruhan ya. Iya, pameran desain produk ini. Pameran perkara ya berarti, Kak. Iya, Perkara. Perkara ini desain produk buat aku anak yang suka seni juga. Jujur ngelihat ini tuh mataku kayak dimanjain gitu loh guys. Oke. Lihat gambar-gambar, kebetulan kan satu interest sama aku kan. Terus keren banget sih pokoknya. Wow. Ya kalau misalnya aku juga sebenarnya sama kayak lerennya, dan yang lebih penting adalah aku sangat mendukung teman-teman yang punya nilai kreativitas tinggi. Bener, Itu dia bener, poinnya. bener. Nah, harapannya sih ke depannya nanti desain produk dan perkara nanti bisa lebih ngadainnya lebih keren lagi. Gitu. Oke, nanti kita abis ini kita lihat lagi ya. Yuk lanjut. Nah, ini ada apa lagi nih, Nanda? Nah, di sini tuh ada juga market day nih. Jadi ada booth-booth di sini, kita bisa jajan-jajan di sini. Wow, Oke. ini buat apa ya? Ini beats ya, Kak? Iya, ini Beats. Beats. Manik-manik Ah. gitu kan. Duh, ini kayaknya aku nggak tahu yang kayak gini-ginian lagi nih. bisa. Iya nih. Coba lihat, nyobain. Ini ada gelang, Kak. Gelang ya. Oh, berapaan harganya nih? Itu murah. 500 perak. Wis. 500 perak. Sekarang kan tuh banyak yang pakai gelang-gelang lucu-lucu kayak gini nih. Ya ya ya. Oh, ada yang perak-perak juga kayak gini. Mahal Oh, ya, lucu banget. 500.000. 500.000. Wow. Mending beli di sana ya. Ya, Bercanda Nadia. Bercanda, mending beli di sini guys, lebih dekat. Berarti murah-murah terus banyak variasinya. Mm. Wow, menarik banget sih. Berarti ini gelang, pawn strap, cincin. Cincin juga ada. Nah ini Oh, juga apa nih Kak? Ini apa nih? Nah, ini apa Ini nih? apa nih Kak? Cogan-cogan dan jajan. Oh ini Kok ada foto gua sih? Kak. Ini ada photocard. Mungkin bisa request ke print di sini. Ah, iya. Oh, iya. Tadi foto gue belum ada. Nah, belum. Ini official atau no? Ini Uno. Oh no. Ya. Ini ada stiker juga. Stiker gemas. Stiker gemas. Wow, lucu banget. Ada juga. Ada list. List. List Soalnya air. berapaan stiker? Ada ini stiker 5.000 dapat 10. Wow. 2010. 2020. Murah. Ih, menarik banget ya. Ini nama bootnya Nadia. Beats by Nadia. Sorry. Beat by Nadia. Kurang berikutnya. Nadianya yang mana? Nadianya yang ini. Iya. Ini kakak Nadia namanya. Ya, Kak Nadia. Nadia. Oke, thank you Nadia. Makasih, See you. Kak Nadia. Dadah. Oke, berarti ini perjalanan terakhirnya di sini. Yuk. Nadia. Oke, ini apa sih Nadia? Nanda. Nanda, sorry Nanda. Itu kan main tadi. Sorry guys. Oke, di sini tuh ada buat nulis-nulis nih apa yang kamu pikirkan. Jadi kalian kalau misalkan punya saran atau Oke. apa buat perkara ini bisa taruh di sini. Wow. Tulis ada stick notes sama spidolnya. Oke. Nah, BTW kalau ini siapa nih? Itu kayaknya Bruno Mars. Bruno Mars. Oke. Baik. Yaudah, berarti kita langsung tulis aja. Ayo, Oke, Ner, kita tulis. Oke, tulis Yuk. nih. Aku udah ambil spidolnya warna biru. Oke. Karena Silakan, kamu Ner. warna apa? Aku warna kuning aja deh. Ada aku pink. Yuk. Ini lebih ke hijau sih. Hijau, sorry. Hijau nih ya. Sorry. Hijau berarti ya? Ini deh.
Yuk, kita tulis. Tulis apa ya? Lara mau tulis apa? Aku tulis apa ya? Bareng dong. Bareng nggak? Bareng nggak? Bareng. Bareng. Bareng kita bikin bareng. Oh, ayo. 1, 2, 3. Kayak lomba ya. Aku mau gambar orang 3 karena Karena kita bertiga. oke. Mantap. Ini. Kara sama komunikado. Oke. Yeay. Langsung ditempel. Nah, tempel di mana? Oke, coba. Lihat. Nih, lihat dulu. Itu apa kak? Gambar komunikado Komunikado. sambil senyum. Aku Ya. sambil senyum. Smile. Kalau aku gambar 3 orang karena kita bertiga. Oke. Kara sama komunikado. Berarti ini memori juga ya. Yoi. Yuk, kita tempel. Di mana tempelnya? Nah, Aku mah mau di atas. Oke. Aku mau kasih love. Oke. Oke, sampingnya deh, sampingnya. Komunikado lah ya. Sip. Oke. Yeay. Selesai. Kita sudah di akhir, Leran. Nanti ini kita voting lagi, Leran. Oke, Oke. boleh. sampai Ini punya aku. Sampai habis. Pokoknya harus Sampai habis, habis. kita habisin. Kita dukung karya-karyanya. Oke. Nah, mungkin closing dari Nanda sendiri apa nih? jangan lupa datang ke perkara ya. Kita nanti sampai hari Sabtu. Hari Sabtu. Nanti Oke. ada lomba, ada workshop juga loh. Wow, Oke. boleh ikut gak? Boleh, itu free loh. Kita ikut ya. Free semuanya. Iya, lomba juga ada hadiahnya. Wah. Oke. Yuk, ikut. Stay tune. Thank you, Nanda. Iya, Anda. Oke guys, nah ini juga Nanda, aku sekaligus kenalin ke kamu dan ke teman-teman semua. Jadi aku ini adalah host dari Speak Up, ya, dari YouTube Komunikado. Nah ini ada host baru kita, Leran ya, yang tadi udah menemani juga, Leran. Nah nanti untuk kedepannya, Leran bakal nemenin kita semua. Oke. Gitu. Ya, Oke. betul-betul. Mungkin Leran sebagai host baru bisa di closing. Gimana nih kira-kira closingnya? Gimana ya teman-teman? Pokoknya hari ini pasti seru banget ya lihat dari pameran desain produk sendiri. Semoga teman-teman yang tertarik boleh langsung datang aja ya teman-teman. Oke. Setelah nonton ini mungkin bisa kali ya. Bisa Apa nih? bisa main lagi ke sini. Bisa main lagi ke sini. Nanti juga ketemu Leran juga. Oke. Kita nanti main-main bareng lagi. Soalnya di episode-episode ke depan juga bakal sama aku. Ya, Gitu. betul sekali. Gitu. Makasih Oke. teman-teman udah nonton. Dadah, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Speak Up,